untuk generasi Z itu pilihlah pergaulan, jangan salah pergaulan. Begitu. Saya mendapatkan medali emas. Itu tingkat Jawa Timur apa dulu? Itu Nasional. tingkat internasional. Internasional? Ya, nasional. Nasional. Berapa peserta sih, Kak? 1.550-an, kurang lebih segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di acara Wiga Podcast di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Bersama saya sebagai host di acara Wipod kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sangat menyenangkan karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari unit kegiatan mahasiswa bagian olahraga dengan saudara Muhammad Bagus Saputra. Gimana kabarnya kali ini, Kak? Baik, untuk kabarnya saya alhamdulillah sangat senang sekali, sangat gembira dengan adanya undangan podcast hari ini. Baik, saya mulai pertanyaan pertama nih, Kak ya. Dari yang sederhana terlebih dahulu. Apa sih kegiatan sehari-hari Kakak sekarang ini? Untuk kegiatan sehari-hari saya ini adalah sebagai mahasiswa ya, khususnya di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, dan juga berolahraga di dalam suatu wadah organisasi yaitu Persaudaraan Sejahtera Trate. Di situ saya melatih diri saya sendiri untuk meningkatkan daya saing tubuh kita agar lebih fokus pada kegiatan pencaksilat gitu. Nah, di bidang keolahragaan ini kan banyak sih, Kak, cabang-cabang cabur olahraga lain. Kenapa sih Kakak milih cabur silat di BSAT itu, Kak? Sebelumnya, sebelum masuk di Widyagama, nah, itu saya sudah memasuki tahap-tahap latihan di Persaudaraan Sejahtera Trate, yang dimana latihan tersebut sudah 4 tahun dijalani sebelum masuk di Widyagama gitu. Jadi bertepatan di Widyagama ada cabur bidang BSAT ya. Jadi saya langsung masuk di bidang BSAT tersebut begitu. Nah, saya kemarin kan lihat-lihat di media sosial Instagram kampus nih. Kemarin Kakak sudah mendapatkan prestasi nih. Ngomong-ngomong prestasi apa tuh, Kak? Lah, alhamdulillah kemarin ini ya, saya sangat senang sekali sih. Jadi prestasi yang saya dapatkan dalam kejuaraan nasional di Erlangga itu kejuaraan Persaudaraan Sejahtera Trate ya. Nah, saya mendapatkan medali emas, yang dimana di situ ada beberapa tahap yang dimana latihannya sangat keras sekali untuk menguras tubuh gitu, Pak. Kalau dilihat dari prestasi Kakak nih, apa sih yang memotivasi Kakak dalam mengikuti lomba tersebut? Sebenarnya untuk memotivasi saya ingin mengikuti perlombaan tersebut itu dari teman-teman saya sendiri. Kebanyakan teman-teman saya sendiri itu banyak yang meraih prestasi gitu ya. Banyak yang meraih prestasi di kejuaraan pencaksilat khususnya. Jadi disitulah keinginan saya untuk bisa meraih prestasi juga, bahwasanya saya ini bisa juga gitu. Gitu, Kak. Jadi dalam kesibukan Kakak sebagai mahasiswa, Kakak bisa latihan sendiri, Kak? Gitu. Untuk latihannya ada pelatih tetapnya ya, ada pelatih tetapnya juga. Saya desainnya juga melatih sendiri. Untuk latihan tetapnya itu hari Sabtu, biasanya hari Sabtu sama Kamis. Ya, biasanya itu latihan tetapnya. Tetapi saya melatih diri saya sendiri pada sore hari, bisa dibilang hampir setiap hari gitu, hampir setiap hari latihan gitu. Jadi nih, gini teman-teman, Kak Bagus ini tiap hari tuh latihan, sehingga apa yang didapatkan Kak Bagus tiap hari itu bisa mendapatkan prestasi nih. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Nah, Kak,
kalau boleh tahu, selain kesibukan mahasiswa sebagai mahasiswa ataupun atlet, apa sih kegiatan lain dari kakak itu sendiri? Kegiatan saya selain dari mahasiswa ya, selain dari mahasiswa atau dari atlet sendiri, juga di duta genre. Duta genre itu duta generasi remaja yang bernaungan di BKKBN, juga di duta ekowisata, ya, itu ekowisata Jawa Timur, juga di duta kesehatan Jawa Timur, begitu. Jadi banyak sih Kak, banyak organisasi-organisasi yang saya ikuti. Kenapa sih gitu? Karena saya ini haus dengan pengalaman gitu ya, haus dengan pengalaman. Bahwasanya pikiran saya, mindset saya itu bahwa pengalaman ini yang bisa mengantarkan kesuksesan diri saya gitu. Begitu. Jadi banyak kegiatan lain yang dilakukan kakak tiap hari, tapi kakak bagaimana kakak itu membagi waktu sih? Kok bisa melakukan kegiatan yang sangat padat tersebut? Yang paling sulit ini biasanya orang-orang kan cara membagi waktu ya. Kalau prinsip saya, cara membagi waktunya itu saya jadwal. Hari ini acaranya apa, jam berapa gitu. Semisal yang paling bingung ya, jamnya bertepatan jamnya sama. Jadi saya pilih yang paling penting gitu, yang paling menonjol, ingin saya terlebih dahulukan. Saya dahulukan itu gitu. Jadi sesi keduanya kegiatan berikutnya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ingin tips dan cara agar bisa kayak Kak Bagus ini bisa membagi waktu serta mendapatkan apa yang sudah ia usahakan dari kemarin-kemarinnya, tips dan triknya itu apa sih Kak? Dibilang tips dan trik cara membagi waktu itu yang penting satu, yaitu konsisten pada diri sendiri, yang dimana konsisten tersebut melibatkan kita harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang diemban tanggung jawab kita, begitu Kak. Kalau tidak ada tanggung jawab berarti kita menyepelekan waktu gitu. Dari situ kita bisa membagi waktu. Kalau saya ingin meminta pendapat dari kakak, kan sekarang nih lagi marak-maraknya itu apa tuh dah? Kalau Gen Z tuh sering malas-malasan, kayak gitu, apa tuh dah? Mager gitu. Nah, gimana sih cara Gen Z itu mendapatkan peluang nantinya untuk bisa mendapatkan lowongan kerja yang lebih baik, karena stigma dari Gen Z itu sendiri tuh jelek Kak. Gimana sih pendapat kakak tentang Gen Z yang dibilang orang-orang itu ya mageran kayak apa gitu? Pendapatnya Kak? Bisa dibilang generasi jumbo ya. Jumbo ya. Iya. Jadi gini, untuk generasi Z atau Zero, kita harus jadi pemuda yang bisa memilih teman atau lingkup kita. Kalau teman kita si A memilih teman yang sukanya main ya nggak guna lah ya, nggak guna bagi masa depan, dan si B main yang sangat diperlukan, yang sangat kedepankan untuk masa depan. Jadi antar si A dan si B pasti suksesnya itu cepat si B dari pergaulannya. Jadi untuk generasi Z itu pilihlah pergaulan, jangan salah pergaulan, begitu. Nah, gimana teman-teman, dari Kak Bagus ini sudah menyampaikan tips dan triksnya, meskipun Kak Bagus ini seorang mahasiswa, atlet, dan banyak kegiatan luar lainnya, Kak Bagus ini bisa membagi waktunya dengan cukup baik. Nah, mungkin teman-teman ingin bergabung dengan UKM olahraga, bisa mendaftarkan diri ke UKM olahraga, atau mungkin
Kakak bagus bisa ya? Ya, bisa. Kalau olahraga. Nanti bisa dia dihubungin atau PC gitu. Karena di UKM olahraga ini banyak juga ya untuk peluang-peluang mencari prestasi juga banyak. Gitu. Balik lagi nih di UKM olahraga nih Kak ya. Ngomong-ngomong di UKM olahraga itu sendiri sih ada bidang cabur apaan sih Kak? Di bidang olahraga ada bidang PSHT, PO, pagar nusa, dan futsal ya, futsal dan banyak lagi Kak, banyak lagi di bidang-bidang campur di olahraga ini. Yang dimana saya di UKM olahraga ini mengikuti salah satu bidang saja, yaitu bidang PSHT yang saya inginkan ya, gitu. Nah, di balik banyaknya cabur olahraga, mengapa sih Kakak menitik fokuskan di PSHT dulu? Yang dimana sebelum saya memasuki kampus Widyagama ini, sebelumnya saya sudah mengikuti persoalan STI Trate ini. Selama 4 tahun saya berlatih, selama 4 tahun saya berproses, disitulah saya ingin menggali prestasi saya dan memasuki Widyagama. Saya menemukan salah satu titik yang dimana titik itu memiliki cahaya terang. Di situ ada bidang persaudaraan Trate di UKM olahraga. Saya daftar, saya masuk, dan saya dengar-dengar di bidang PSHT ini kurang adanya prestasi gitu Kak, sebelumnya gitu. Jadi di situ saya ingin menanamkan diri saya, menanamkan jiwa saya sebagai PSHT di Wiga agar PSHT ini dipandang berprestasi, bukan dipandang sebelah mata gitu. Khususnya UKM olahraga agar prestasinya itu meningkat gitu. Setiap tahun itu tidak malah menurun Kak. Jadi setiap tahun meningkat gitu. Sebelum ikut perlombaan PSHT, prestasi yang didapatkan Kakak itu sendiri sebelum di Wiga sih, itu mungkin apa saja sih Kak? Ya, yang dibilang itu alhamdulillah dulu ya, alhamdulillah. Yang dimana semua prestasi yang saya dapatkan ini tidak luput dari dukungan orang tua juga dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa Kak. Di antaranya itu prestasi yang saya dapatkan dari Duta Genre. Duta Genre ini disebut Duta Generasi Berencana. Duta Generasi Berencana ini dinaungi oleh BKKBN. Dan juga lomba lari 400 meter juara 2 itu. Nah, juara 2 di Kabupaten Lumajang. Juga tartil Quran. Ya, tartil Quran juara 1. Nah, habis itu ada lagi juara lomba apa itu namanya itu di sana ya, di sana itu nyebutnya lomba mewarna. Kalau di sini melukis biasanya, melukis ya, mewarna kaligrafi. Ya, lomba kaligrafi, ya, kaligrafi itu. Itu juara 3. Ya, juara 3. Dan ya kalau disebutkan banyak itu sampai sore nggak masih habis ini. Banyak juga ya. Jadi itulah, saya harus dengan pengalaman, saya harus dengan prestasi, ingin mencapai kesuksesan di masa depan gitu. Ternyata banyak sekali sih Kak, prestasi yang Kakak dapatkan. Tidak merasa puas apa masih belum cukup sih Kak? Kok prestasi terlalu banyak sih? Kalau dibilang kurang puas itu ya sebenarnya ya kurang terus Kak, kurang terus. Yang dimana itu bukan kurang puas karena adanya prestasi gitu, tapi kurang puas karena adanya pengalaman saya ini merasa kurang gitu Kak. Saya melihat, oh orang itu bisa kayak gini, masa aku sebagai manusia tidak bisa juga, sama-sama makan nasi gitu, masa nggak bisa sih? Oh aku harus bisa, gimana caranya aku harus bisa. Jadi orang yang saya target
itu saya dekati dulu Kak. Dekati, saya tanya, gimana sih Kak caranya gini. Oh gini. Jadi ada sebuah titik temu atau titik arah untuk menuju kesuksesan tersebut gitu Kak. Kemarin tuh lomba apa sih Kak? Apa tuh dah? Di UNER? Oh, itu, PSHT kan ya? PSHT. Itu tingkat Jawa Timur apa tuh? Itu Nasional? tingkat internasional. Internasional? Ya, nasional. Nasional. Berapa peserta sih Kak? 1.550-an, kurang lebih segitu. Itu pakai 1.550 sistem gugur apa poin? Nah, itu sistem poin. Poin. Jadi ya sistem atletannya ya gini ya. Ada sebuah ya kan dua-dua. Itu yang menang nanti di seleksi lagi. Yang kalah ya udah gugur ya. Jadi itu di situ ada poinnya juga gitu, ada poin-poinnya juga. Seperti pukulan itu poinnya 2 gitu. Tendangan itu bisa 3, jatuhan 3. Terus cuma sekarang atletan sekarang sama atletan yang dulu itu jauh berbeda Kak. Peraturannya jauh berbeda. Kalau dulu pegang body itu nggak boleh, udah di peringatan 1 gitu. Kalau sekarang megang body terus dipukul itu nggak apa-apa. Jadi peraturannya itu banyak perubahan sekarang gitu Kak. Gini kok saya mau tanyakan, saya ini kan kalau dibilang masih belum tahu sih seberapa mendalam tentang silat. Kalau di silat itu kan pasti ada pengaman sini ya. Ya body. Itu kan ada titik terlarang untuk dipukul, itu bagian mana saja tuh Kak? Jadi untuk titik terlarang untuk dipukul ya, itu sebenarnya ya di luar body. Body itu untuk kita bisa memukul. Kalau di belakang kan tempat taliannya ya kan masa nyerang dari belakang gitu. Cuma dari samping sini, dari sini samping-samping ini nggak apa-apa. Yang penting ada bodinya, itu nggak apa-apa diserang. Itu kalau di luar itu nggak boleh. Cuma ada di luar atletan itu boleh, ada peraturannya sendiri. Kayak bebas, tarung bebas kayak itu Kak? tarung bebas gitu, boleh di mana-mana aja. Cuma ada 2 titik yang tidak boleh dipukul, yaitu yang di mana 1 kemaluan dan 2-nya kepala. Itu nggak boleh. Yang ini boleh. Juga ada yang paling ganas sekali, cuma 1 kemaluan yang nggak boleh. Kepala semua boleh. Itu. Masa depan Kak nggak boleh. Iya, masa depan nggak boleh. Iya. Terus ini Kak kan Kakak ini sudah banyak pengalaman ikut silat-silat. Ini pengalaman paling terbaik maupun terburuk lah Kakak selama ikut atlet itu silat. Atlet silat. Untuk pengalaman saya ini alhamdulillah baik sekali. Baik-baik semua. Tak ada yang buruk. Yang paling baik sih di ajang kejuaraan yang di Kabupaten Lumajang kemarin. Ya, kemarin itu alhamdulillah dari kontingen saya sendiri banyak meraih medali gitu. Itu yang saya apresiasi. Wah, ini hebat, ini kontingen saya hebat gitu. Kontingen saya hebat ya. Dari situ paling terbaik dah. Kalau pengalaman kemarin Kak, yang menurut Kakak terbaik atau mungkin Kakak itu pernah kayak sekali mukul langsung KO gitu Kak? Ada kesan kayak gitu Kak? Sekali mukul langsung KO ya. Itu di mindset saya kayak itu nggak ada Kak. Nggak ada, soalnya gini Kak. Ya kalau diri saya sendiri pas merenung ya, aduh gimana ya caranya biar 1 kali mukul langsung KO gitu. Cuma di realitanya ya itu nggak ada gitu. Jadi sekali mukul ya nanti di situ ngales tak gimana gitu. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara di acara Wiga Podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Bagus sudah menyempatkan hadir. Baik, saya mengucapkan terima kasih juga sudah diundang dalam podcast di sini ya.
teman-teman sekalian sudah banyak sih mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Kak Bagus. Dan jangan lupa untuk acara Wiga Podcast kalian tetap stay di YouTube channel kami, link dan subscribe link di bawah ini YouTube, oke? Saya Firanda Ibrahim selaku host di podcast Widya Agama Lumajang ini. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.